Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita pokoknya belajar lagi dan tetap semangat. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillah, kita terbuka lagi. Dan yang paling terpenting, tidak lelah untuk mau bertumbuh, tidak lelah untuk mau berubah gitu ya. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya ya semuanya adalah bagaimana kita selalu mengupdate. Saya ingin mengaitkan sedikit dengan pola pendidikan tentu saja, dimana tadi Bu Ami bilang tidak lelah ya untuk kita selalu sama-sama memperkuat gitu ya dalam konteks pendidikan ini. Dan kita akan bicara dalam konteks yang namanya memaknai Ibrahim lebih dalam gitu ya, memaknai kurban dalam konteks di pendidikan ini. Maka saya akan memaparkan yang mungkin kita akan mendalami gitu. Konteksnya adalah bagaimana menjawab tantangan zaman lah, itu intinya. Oleh karena itu, seperti biasa, Ibu dan Bapak Guru, seperti biasa kita santai aja, rileks ya. Dan yang terpenting mode belajar gitu. Saya selalu mengulang-ulang bahwa saya bukan mau mengajarkan sesuatu, bukan mau menceramahi, bukan mau ngasih wejangan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama. Oke, mungkin saya akan membuka dulu dalam konteks ini ya, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Jadi seperti biasa saya mau pakai PowerPoint aja supaya mudah ya. Dan ini akan jadi panduan kita. Jadi judul kita hari ini, dan mungkin ini pernah saya bahas gitu, tapi saya pengen mendalami karena saya rasa di sini belum kita bahas agak detail. Dan ini setelah kita lama hiatus ya, mudah-mudahan ada sesuatu gitu. Baik, kita akan mengawali begini. Kalau kita dengar kata-kata kurban, itu sangat identik sekali dengan penyembelihan hewan gitu. Ya, dan kurban itu nanti variabel-variabel atau partikel-partikelnya nggak bisa lepas dari yang namanya Ibrahim, yang namanya Hajar, dan yang namanya Ismail gitu. Sehingga dalam pemahaman yang agak lebih mendalam dari perspektif yang namanya pendidikan, itulah yang disebut dengan yang namanya parenting gitu. Jadi mungkin ya, kita hari ini sibuk untuk belajar melakukan parenting untuk anak, tetapi lupa untuk melakukan reparenting untuk diri sendiri gitu. Sehingga reparenting untuk diri sendiri itu akan menjadi sesuatu yang perlu, karena kalau kita tidak melakukan reparenting terhadap diri sendiri, kita akan sulit untuk mengembangkan ke generasi yang akan datang. Itu kata kuncinya. Nah, maka yang nanti kita akan bahas ya, kalau kita nanti bicara dalam konteks yang namanya kurban gitu, di tahapan ini yang akan kita bahas, sebetulnya hanya sesimpel gambar ini, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Mari kita perhatikan ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mewarisi segala sesuatu yang datang dari orang terdekat kita, khususnya adalah siapa? Orang tua gitu. Ya, jadi nanti kita mengerti bahwa orang tua kita pasti akan mewariskan yang namanya program. Dimana orang tua kita juga akan mendapatkan dari orang tuanya, dan itu akan berjalan seiring dan berjalan terus-menerus untuk mewariskan program. Nah, kata kuncinya sebetulnya ada di sini nih, teman-teman, Ibu dan Bapak. Ada di sini nih. Jadi nanti kalau kita mengerti dalam wilayahnya konteksnya Ibrahim itu sebetulnya menyembelih ya, kalau kita mau bicara kata-kata menyembelih segala sesuatu program yang sudah tidak relevan, karena ingin memperbaiki generasi yang akan datang lebih baik gitu. Ya, jadi saya garis bawahi dulu,
perspektif hari ini kita akan berbicara kurban bukan hanya di wilayah ritualnya, bukan hanya di wilayah motong sapi, motong kambing. Saya rasa itu udah sering kita dengar ya, tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana parentingnya Ibrahim yang nanti akan berkaitan dengan Hajar, yang nanti akan berkaitan sama Ismail gitu. Jadi saya langsung ke ujungnya dulu, bahwa yang akan kita lakukan sama-sama adalah bagaimana program lama yang tidak relevan stop di kita, untuk kita mengedepankan, untuk kita memperbaharui, untuk kita melakukan yang namanya pembaharuan gitu, supaya kita tidak menggunakan program lama untuk mendidik anak yang baru gitu. Ya, itu satu. Jadi kebayang ya teman-teman, ibu dan bapak guru semua, kalau kita bicara bahwa orang tua kita memberikan program nih, ini contoh tuh rada kasar ya. Jadi ibu bapak kebayang gak ya, hal yang sering dikeluhkan orang tua kalau ditanya anaknya gimana, pasti rata-rata kekurangannya dulu. Anak saya tuh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Pasti yang dilihat itu adalah yang bold gitu, yang tebal itu pasti kekurangannya dulu gitu. Padahal kalau kita mulai melihat dari sudut pandang yang lain, itu banyak sekali mungkin kelebihan-kelebihan yang justru malah kitanya nggak ngeh gitu. Jadi boleh jadi orang tua ini fokus kepada kekurangannya, tapi tidak menelaah kepada hal yang justru menjadi kelebihannya gitu. Ya, kita bisa rasakan ya di society ini, konteksnya adalah anak saya tuh kurangnya gini, anak saya tuh kurangnya gitu, nggak bisa ini, itu. Intinya adalah konteksnya lebih fokus kepada hal-hal yang destruktif gitu. Tapi lupa bahwa setiap individu itu pasti punya sesuatu hal yang konstruktif. Dan kita udah bahas ulang-ulang bahwa setiap siapapun yang terlahir, dia punya konteks yang namanya benih. Ini saya kasih contoh gambar di sini ya. Kalau orang tua yang terbiasa melihat anaknya, kurang, stupid nih ya, ini kasar banget nih punten ya, gimana, tanpa sadar dia memberikan program itu ke anaknya. Tanpa sadar, anaknya itu akan memberikan itu ke anaknya lagi. Jadi ini kalau ini kakek, ini anak, ini cucu, ini cicit. Nah, PR kita adalah, mari kita melepaskan program lama ini. Di mana program lama ini nanti kita sebut sebagai yang namanya berhala gitu. Makanya ketika Ibrahim tidak mau menyembah berhala, ketika Ibrahim tidak mau mengikuti berhala, artinya apa? Ibrahim gak mau menggunakan pola lama untuk melakukan sesuatu hal. Dalam konteks ini adalah parenting kepada next generation gitu. Makanya bahasa gampangnya, ini yang disebut dengan yang namanya reparenting. Jadi maaf ya, kalau kita tidak melakukan reparenting, kita akan sulit melakukan parenting yang baru, yang relevan untuk anak dan garis keturunan yang akan datang gitu. Ya, jadi kita akan melihatnya dari sisi ini, karena menarik banget. Makanya nanti akan ada kata-kata bahwa Ibrahim itu disuruh dalam tanda petik menyembelih Ismail gitu. Ada statement kata-kata sembelih di situ. Ya, jadi kalau ada kata-kata menyembelih di sini kan kita akan masuk kepada konteks di mana ya balik lagi perumpamaan yang sangat mendalam, yang sangat erat kaitannya sama apa? Hubungan yang namanya keluarga atau disebut family. Karena nanti kita juga akan paham bahwa orang-orang terdekat khususnya adalah keluarga, itu adalah laboratorium hidup kita. Makanya laboratorium itu adalah tempat belajar terbaik gitu. Jadi tempat risetnya di situ, tempat belajarnya di situ. Karena kenapa? Orang-orang terdekat ini adalah guru-guru terbaik yang dihadirkan oleh Allah, oleh semesta, untuk kita memberikan konteks yang namanya bertumbuh. Jadi nanti kita akan ngerti ya ibu dan bapak, kalau semua problem issues itu datang dari orang terdekat, ya udah aja ingat-ingat baik-baik bahwa kita akan dihadirkan kepada laboratorium hidup, itu namanya adalah keluarga gitu. Ya paham ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi kita paham dulu, ngerti dulu, kita akan berbicara ini dalam konteks yang namanya parenting.
dalam konteks yang namanya pertumbuhan, supaya nanti kita mengerti bahwa ternyata kurban itu artinya mendekat. Mendekat kepada Allah itu, nanti kita akan mengerti bahwa mendekat kepada realitas hidup gitu. Ya, makanya kurban dan haji ini nggak bisa dipisah. Karena menuju dan mendekat itu satu kesatuan. Itu ya, dan nanti kita ngerti bahwa tidak ada orang tua yang sekolah menjadi orang tua karena memang pelajarannya learning by doing. Maka kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Justru nanti kita ngerti bahwa program yang kita dapatkan sekarang, baik positif maupun negatif, itu adalah pembelajaran bagi hidup kita gitu. Karena bahasa gampangnya, Allah menitipkan visi misi hidup kita, pembelajaran hidup kita di mana? Di orang tua kita. Melalui pengajaran yang kita dapat nanti. Nah, PR-nya, kita mau melakukan revisi dan mau melakukan perbaikan atau tidak gitu. Itu ya. Sip ya. Nah, saya mau membahas dulu dalam konteks begini. Kan kita udah bahas ya teman-teman, ibu dan bapak. Dalam konteks kehidupan, kalau kita bicara ilaihi roji'un, ilaihi roji'un itu adalah bagaimana kita kembali sesuai dengan sistemnya Allah gitu. Bahasa gampang yang udah kita bahas kemarin bahwa sistem inilah yang disebut konteks yang namanya realitas gitu. Karena hidup itu adalah berbicara tentang konteks yang namanya realitas. Maka bagaimana kita hidup adalah bagaimana kita terus belajar untuk selaras lah bahasanya ya. Bahasa gampangnya mungkin kata-katanya yang enak adalah selaras gitu. Makanya hidup itu adalah penyelarasan tanpa batas. Makanya yang hidup itu adalah proses ongoing gitu ya, terus menerus, dan ini kuncinya adalah dinamis gitu. Makanya semakin memperbaiki, konteksnya adalah selalu memiliki konteks yang namanya kedinamisan. Nah, kata kunci untuk menjadi orang yang dinamis adalah belajar untuk bisa melakukan yang namanya adaptasi. Karena yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup adalah kenyataan hidup itu sendiri, realitas. Itu nggak bisa dikontrol. Justru bagaimana kita beradaptasi dengan kenyataan. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita bicara dalam konteks kita beradaptasi, adaptasi itu nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti. Maka orang yang stop beradaptasi, dalam tanda petik, dia disebut mati sebetulnya. Karena yang akan selalu terjadi dalam kehidupan, perubahan itu yang akan abadi gitu. Makanya kalau kita menolak perubahan, dalam tanda petik itu mati. Maka yang hidup adalah yang terus mau melakukan yang namanya perubahan. Itulah kenapa perubahan itu pasti tidak menyenangkan. Pasti. Makanya dalam bahasa filsafat, hidup itu adalah serangkaian penderitaan. Kenapa? Karena berubah bagi sebagian banyak orang itu adalah penderitaan. Makanya penderitaan itu sebetulnya jalan pulang. Nah gitu. Ya, paham ya? Jadi nanti kita akan ngerti, menarik gitu. Makanya ya balik lagi gitu bahwa kata kuncinya selalu ada dalam wilayah yang namanya adaptasi ini. Nah, saya mau menggarisbawahi dulu begini, teman-teman, ibu dan bapak. Kalau kita bicara, ya, ada yang namanya sosok, itulah yang saya sering sebut dengan yang namanya identitas, gitu. Dimana selain identitas, itu ada yang namanya value atau nilai. Maka ada nama, ada value. Ada identitas, ada value gitu. Jadi kalau kita bicara dalam tradisi Islam, kenapa di setiap rakaat terakhir kita sholat selalu memanggil dua statement, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Di situ yang muncul adalah Muhammad dan Ibrahim. Nah, kebanyakan orang mengerti bahwa Muhammad dan Ibrahim itu adalah identitasnya atau nama gitu.
Ya nggak salah sih. Tetapi alangkah lebih baik ketika kita mulai menyadari bahwa bukan orang yang namanya Muhammad yang kita ikuti, tetapi value Muhammad yang kita teladani gitu. Bukan orang yang namanya Ibrahim yang kita ikuti, tetapi value yang memiliki konteks Ibrahim yang nanti kita teladani. Sehingga nanti kita mengerti kata kuncinya adalah bagaimana kita terus meningkatkan yang namanya value atau nilai. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa, oh kalau gitu, kata kunci dari apa yang kita lakukan di tradisi Islam di rakaat terakhir, itu bagaimana aku mencontoh atau meneladani bukan dari sosoknya, tetapi dari nilainya gitu. Nih contoh ginilah teman-teman ibu bapak supaya gampang ya. Ini saya pelan-pelan supaya dapat. Orang yang namanya soleh belum tentu perilakunya soleh gitu, belum tentu. Orang yang namanya solehah belum tentu solehah gitu. Orang yang namanya wicaksono belum tentu perilakunya bijak gitu intinya. Sip ya. Sehingga kalau mengikuti identitasnya, dia akan mengikuti konteks yang namanya katakanlah budayanya gitu. Tetapi value ini nanti akan berbicara dalam wilayah yang namanya ajaran, gitu intinya. Ya, nah sekarang kita pahami dulu nih, karena kita akan bicara dalam konteks reparenting ala Ibrahim. Mari kita sadari dulu bahwa Ibrahim itu bukan nama seseorang sebetulnya, tapi dia adalah value atau tingkatan. Makanya kalau nanti baca sejarah, Ibrahim itu nama aslinya sebetulnya Abraham. Atau sering disebut juga sebagai Afram gitu. Maka Ibrahim itu bukan nama, tetapi derajat yang disebut bijaksana. Total menyerahkan dirinya kepada Allah dengan kebijaksanaan dan penuh dengan yang namanya welas asih gitu. Makanya sering disebut juga bahwa ib itu sumber, rahim itu kasih sayang. Ya, ini kita ngerti dulu di sini. Makanya tambah satu lagi ya terminologinya. Makanya nanti disebut bahwa milikilah yang disebut makom Ibrahim gitu. Makom Ibrahim itu bukan makam Ibrahim, bukan makam tempat pemakaman umum, bukan. Tapi makom itu artinya level atau tingkatan atau derajat. Ibrahim itu adalah bijaksana yang penuh welas asih gitu. Makanya kebijaksanaan ini pasti menggunakan akal di dalamnya. Maka berakal, logik, bijaksana, penuh dengan welas asih. Nah itulah yang disebut dengan yang namanya level Ibrahim gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau value itu kayak pangkat, katakanlah jenderal. Tidak semua tentara itu jenderal, enggak. Karena kenapa? Jenderal itu value-nya gitu. Makom, jabatan, gelar, quote and quote yang artinya adalah lebih kepada value-nya. Ya, paham ya? Makanya nanti kalau ada kata-kata ikutilah Ibrahim atau milikilah makom Ibrahim, itu kaitannya bukan disuruh ngikutin sosok yang namanya Pak Ibrahim, bukan. Tetapi jadilah level di mana kamu menggunakan akal, bijaksana, dan welas asih. Jadi kata kuncinya ada 3 nih. 1, menggunakan akal. 2, dia bijaksana. Yang 3, penuh dengan welas asih. Makanya ini level yang sangat mewakili sifat Allah gitu intinya. Paham ya? Nah, saya kasih contoh dulu nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa konteksnya tidak berbicara dalam konteks yang namanya hanya sosok gitu. Ya, saya kasih contoh dulu di surat 4 ayat 125 gitu misalnya. Nih, misalnya begini.
Di surat ayat 425. Jadi ada kalimat gini nih teman-teman. Waman ahsanuddin, din itu kan sering diartikan agama. Agama itu sebetulnya, din itu sebetulnya bukan agama sih. Tapi din itu lebih kepada karakter. Din itu lebih kepada lifestyle. Din itu lebih kepada sikap gitu. Ya, makanya kan agama itu sebetulnya A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu sebetulnya selaras gitu. Dan keselarasan itu keselarasan itu datangnya dari mana? Selaras itu datang dari apa? Dari sikap dan karakter gitu intinya. Ya cuma nanti diartikan dalam bahasa Quran itu memang rata-rata diartikan sebagai agama gitu. Ya, nah pelan-pelan nih. Jadi nanti kita akan pahami gitu ya. Kita akan pahami konteks di mana kita ulang. Ini ke Quran. Nah, dan siapakah yang lebih baik agamanya, karakternya, the way of life-nya, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi nggak ada yang lebih oke ketika kamu punya karakter untuk berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah artinya apa? Ketika menerima semua realitas kenyataan hidup, gitu bahasa gampangnya. Ya kan nggak mudah ya, menerima kenyataan itu nggak mudah memang. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah yang disebut ini Ibrahim nih. Dia mengikuti level makom Ibrahim yang hanif lah bahasanya. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Sip ya. Jadi di sini bukan mau ngomongin orang nih. Jadi kan bukan Allah menyayangi orang yang namanya Ibrahim, bukan. Tetapi Allah sayang sama orang yang levelnya di level Ibrahim, gitu kira-kira. Makanya nanti puncak dari level Ibrahim, bungkus dari puncak semua sifat-sifat itu namanya Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji gitu. Jadi kalau terpuji itu dia udah paket lengkap lah gitu intinya. Ya, jadi kita paham dulu sekali lagi, ini lagi berbicara dalam konteks yang namanya makom atau level. Nah, saya belok dulu dikit. Bentar ya, dikit dulu ya, sedikit lagi, habis kita nanti kita mulai. Supaya nanti dapat dulu fundamental cara berpikirnya gitu. Nah maka di 1620 itu dibilang sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi sosok ini ada, tapi value-nya yang dalam tanda petik jangan lupa untuk diteladani gitu. Lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, dalam kaitan ini Nabi Muhammad, berarti ya yang mendapatkan wahyu ini, anggap aja begitu. Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Makanya, kenapa monumental ini dikaitkan dengan keseharian kita waktu sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim gitu. Ya, nanti kita akan dalamin ini pelan-pelan, tapi intinya yang ingin saya sampaikan di awal adalah dua nama itu bukan hanya berbicara dalam sosok tokoh historikal, bukan hanya nama person, tetapi lebih kepada konteksnya adalah value atau yang namanya nilai. Jelas ya? Jadi kalau nanti ngomongin, supaya nanti kalau ngomong-ngomong Allah pas atahiyat itu ada jiwanya gitu, nggak hanya ngomong. Ada rasanya gitu, nggak hanya ngucap gitu. Oh oke ya, berarti kalau mau ngomongin Muhammad dan Ibrahim ini, ayo dong. Menyadarkan saya untuk bersikap terpuji dengan sikap-sikap Ibrahim yang akalnya dipakai, bijaksana, dan penuh dengan welas asih gitu. Sehingga itu akan akan menjadi laku dalam keseharian kita. Jadi ini bukan hanya kata-kata yang diucapkan gitu intinya. Dapat ya teman-teman ya? Pelan-pelan ya, ini supaya santai nih. Ini soalnya jam-jam segini belajar PR ya. Ibu Bapak nggak boleh terlalu serius ya, jangan lupa, santai aja. Dah. Nah, satu lagi sebagai pengantar, karena kita mau lebih concern kepada what's going on di Z generation ini, yang saya rasa perlu untuk mulai menyadari dan bisa beradaptasi gitu. Nah, saya mau cerita dulu dari kisahnya
apa yang terjadi dengan Ibrahim dan ayahnya terkait dengan gap generation tadi di awal gambar, di mana ayah mengajarkan anak, pasti dia mengajarkan warisan yang dia dapati juga dari orang tuanya gitu. Ya. Nah, maka saya mau bicara dulu dari awalnya dulu supaya nanti kita ngerti. Ini sebetulnya bisa dari 670 sampai sekitar 90-an, tapi ini karena biar cepat, saya langsung ke core-nya ya, teman-teman ya. Saya langsung ke core-nya begini. Di 6 ayat 74 itu ada kalimat begini. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, Ibrahim ini Ibrahim ini nggak mau ngikutin langsung apa yang disampaikan sama orang tuanya, sama Azar gitu. Ya, berarti bahasa gampangnya Ibrahim ini punya sedikit skeptis. Berarti Ibrahim ini nggak mau dogmatis gitu bahasa gampangnya. Ya, nah, saya kasih contoh dulu nih teman-teman. Setidaknya di tahapan ini akan ada dua tipikal manusia nih. Ya, akan ada dua tipikal manusia. Mungkin saya pakai bahasa gampangnya begini. Ada orang percaya atau ada orang langsung percaya dari sesuatu yang dia tidak alami langsung. Itulah yang disebut dengan yang namanya believer. Percaya aja udah. Dan kita semua pasti mengalami level believer ini dalam kehidupan kita pasti gitu. Karena kenapa? Ya kita 0 sampai 7 tahun belum bisa menggunakan akal gitu. Nah, believer ini biasanya menggunakan sistem yang namanya dogma dan doktrin. Dan setiap siapapun akan mengalami fase ini. Gitu ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa mau nggak mau semua kita akan langsung percaya sama apa yang akan disampaikan oleh orang tua kita misalnya. Apa yang disampaikan oleh guru kita misalnya. Apa yang diterima sama kita dari lingkungan, langsung percaya aja gitu. Kenapa? Karena tahapan usia 0 sampai 7 tahun ini belum ada nalar kritis yang nyala. Ini tahapan di mana 0 sampai 7 adalah tahapan spons, di mana semua yang didengar dan dilihat itu akan masuk 100%. Tanpa ada yang namanya penolakan nalar di situ. Kan belum bisa mikir di sini ceritanya, gampangannya. Meskipun nanti matang-matang di usia belasan sih biasanya. Oke? Saya bagi dua dulu ya. Jadi sistem 1 namanya believer, sistem 2 itu namanya seeker. Seeker itu pencari. Kalau pinjam bahasa tradisi tasawufnya, seeker itu disebut suluk. Artinya dia tidak lagi percaya, tapi dia ingin mengalami langsung melalui pengalaman hidupnya gitu. Jadi memang ya teman-teman ibu dan bapak, jangan lupa dogma itu penting. Untuk siapa? Untuk usia 07. Kenapa? Karena nggak bisa lah ya sok sekarang kalau yang datangnya usia 0 sampai 7 tahun ngobrol langsung. Anak-anak, adik-adik, Quran itu penuh dengan perumpamaan, nggak bisa udah. Kenapa? Akalnya belum siap gitu. Cuman yang mungkin kalau boleh saya kasih kata bahaya, yang bahaya adalah dia tidak transisi dari believer menuju seeker. Akhirnya jadi korban kepercayaan gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kepercayaan ini, waduh, ini benar-benar sangat memengaruhi hidup kita. Ingat ya, kepercayaan kita belum tentu selaras dengan kenyataan, belum tentu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini diinstal kepercayaan sama orang tua kita, guru kita, lingkungan kita, dikasih kepercayaan, sehingga dalam tanda petik ya, kita itu penuh dengan kepercayaan. Begitu brojol dikasih kepercayaan. Nah, pohon ini mengandung ina itu yang akan mistikal. Oh, si anak percaya. Maka begitu lewat pohon, tiba-tiba merinding. Tapi buat anak yang nggak tahu cerita itu, pohon nggak ngaruh buat dia gitu. Ya, makanya nanti kepercayaan itu sangat memengaruhi hidup.
Makanya kepercayaan yang memengaruhi hidup itu nanti sering disebut placebo effect gitu. Gitu ya. Jadi saat kita tidak merubah kepercayaan kita, kita tidak akan merubah arah hidup. Jadi waspadalah terhadap kepercayaan. Nah, singkat cerita, begitu Ibrahim dididik sama ayahnya, dikasih kepercayaan A, kepercayaan B, dikasih apapun, di mana itu adalah kepercayaan yang diturunkan, yang boleh jadi tidak relevan dengan kenyataan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nih Gen Z ini akan banyak dalam tanda petik mempertanyakan kepercayaan orang tuanya gitu. Sehingga Gen Z ini udah nggak bisa lagi, nggak kebal terhadap, maaf ya, kalau udah pakai menggunakan kata-kata kalau kamu nggak sholat nanti kamu masuk neraka, kalau kamu nggak sholat nanti kamu dosa, kalau kamu ini, nggak bisa lagi menggunakan pendekatan yang namanya fairness tuh udah nggak bisa sekarang. Dimana itu yang dilakukan sama orang tua kita ke kita. Dan biasanya kita menggunakan cara yang sama untuk anak. Tapi ternyata, maaf nih, sistem dinamis berjalan. Jadi istilahnya nggak bisa pakai jurus lama untuk mendidik di era yang baru, tuh nggak bisa. Nah, Ibrahim termasuk orang-orang yang bertumbuh dari sistem 1 ke sistem 2 gitu. Dari believer menuju kepada seeker. Makanya Ibrahim gak mau asal percaya apa yang diomongin sama bapaknya. Jadi teman-teman, ibu dan bapak, milikilah di dalam diri kita ruangan yang disebut ruangan apatis atau ruangan skeptis dulu. Apapun informasi yang datang dari luar, simpan dulu di ruangan ini, jangan langsung telan, jangan langsung percaya, coba endapkan dulu beberapa saat di ruangan apatis dan skeptis, termasuk obrolan kita siang hari ini. Makanya saya selalu to the point ya, jangan pernah percaya omongan saya. Karena saya tidak berusaha untuk mempercayai, untuk membuat orang percaya, tetapi cuman yuk kita berpikir bersama. Mudah-mudahan dengan berpikir bersama ada sesuatu yang bisa kita gali yang sebelumnya kita nggak kepikiran gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, mau siapapun yang ngomong, mau figur otoritas, mau orang tua, mau siapapun, please milikilah ruangan skeptis sesaat. Jangan ditelan langsung gitu. Ya, dan itu nanti kembali kepada apa? Kembali kepada konsekuensi, gitu. Ya, oke. Nah, berarti di situ ada dialog yang menarik nih antara Ibrahim dan ayahnya. Jadi Azar itu simbol dari sistem 1. Dia hanya menurunkan dogma dan doktrin tanpa bertanya. Ya, tipikal-tipikal pengajaran-pengajaran yang konvensional. Udah pokoknya ikutin aja, nggak usah banyak nanya, gitu. Ya boleh-boleh aja sih, gitu. Tapi poinnya, Ibrahim ini justru dia memiliki argumen, gitu. Dimana maaf ya, kadang kalau orang sudah menyembah kepercayaannya dan tidak relevan lagi dengan kenyataan, justru malah kepercayaannya yang dimenangin terus. Justru malah nyari kesalahan pada kenyataan-kenyataan yang akhirnya apa? Pokoknya kepercayaannya nggak boleh hilang aja. Contoh nih ya, ini contoh aja. Teman-teman, kalau saya dari kecil dikasih kepercayaan sama ibu saya, Abu, kalau kamu nanam cabai nanti keluar durian. Udah, saya bakal percaya seumur hidup tuh. Dan saya lakukan tiap hari. Udah percayalah, kata ibu saya juga kalau nanam cabai keluar durian. Habis itu doa lagi, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Tapi tiap hari saya nanam cabai gitu. Nah, kalau orang yang menggunakan akal, dia akan nanya gitu, kenapa ya durian kok nggak keluar-keluar ya? Nah, jadi gini, orang yang menggunakan akal pasti ada why di situ. Tapi kalau nggak menggunakan akal, udah ikutin aja udah. Sehingga maaf ya, dogma doktrin yang menjadi kepercayaan bersama, konsensus bersama, ini akan seperti kelihatan benar gitu. Ya, jadi kita perlu hati-hati juga nih. Kenapa? Bahwasannya Quran aja udah memberikan sebuah warning untuk mengantisipasi. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kebanyakan orang tuh nggak mau mikir. Ikutin aja figur otoritas ngomong A, ikutin. Figur otoritas ngomong B, ikutin. Nah, nanti mereka jadi mayoritas.
Ketika ada pihak yang berpikir, yang jadi minoritas, konflik. Kenapa? Gak sesuai dengan tradisi dan kebiasaan. Padahal tradisi dan kebiasaan belum tentu relevan dengan kenyataan gitu. Ya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdosa terhadap Allah. Jadi, maaf ya, believer itu maunya pinjam omongan orang, pinjam pemikiran orang, dan dia nggak pernah mempertanyakan itu semua gitu. Udah pokoknya gitu aja. Gitu aja. Dah. Sip ya. Makanya teman-teman, ibu dan bapak, kalau nanti sadar ya, para nabi dan rasul itu kebanyakan merubah sistem believer menuju kepada seeker. Makanya, maaf banget ya, Nabi Muhammad aja begitu jadi nabi disebut orang gila loh. Kenapa? Karena dia melawan dalam tanda petik kolektif belief bahwa bukan itu gitu. Sehingga perlu digarisbawahi ya, kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang mengatakan kebenaran. Karena meskipun 1 berbanding 1000, yang satu kebenaran adalah kebenaran gitu. Sampai sini oke ya? Nah jadi kira-kira bahasa gampangnya, believer itu main percaya, tapi seeker dia bersaksi gitu. Beda nih kualitasnya. Kamu tahu nggak ada makanan di jalan ini enak banget? Udah, yang ngomongnya figur otoritas. Ini orang bisa nggak nyobain dulu, nggak ngalamin dulu, tiba-tiba ngomong ke teman yang lainnya, ini ada makanan di sini enak banget, iya. Tapi nanti begitu, kamu udah nyobain belum sih? Menurut orang-orang. Nah, udah. Jadi menurut orang-orang ini akan menjadikan program buat kita yang akhirnya apa? Menjauhkan dari langsung bersaksi atau langsung mengalami gitu. Nah, Ibrahim yang udah dewasa itu mulai keluar why-nya gitu teman-teman ibu bapak. Ibrahim yang udah dewasa mulai bentrok sama bapaknya di mana kayaknya nggak gini deh. Misal nih di era-era sekarang, bapaknya tuh konvensional banget gitu, garis keras, fanatik, dan selalu mengatakan, nah ini misalnya dalam tradisi Islam, nah papa kasih tahu ya, di luar agama Islam neraka. Titik, dah. Anaknya awal-awal akan iya pasti gitu. Dah, makanya si anaknya begitu ngelihat temannya yang bukan Islam, ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini neraka, gitu aja terus. Sampai di satu sisi dia dihadapkan dengan temannya yang bukan Islam, justru melakukan kebaikan, menolong. Dengan kebaikan-kebaikan itu, kepercayaan si anak ini akan timbul pertanyaan, why? Kenapa yang disampaikan oleh ayahku, tapi tidak sesuai dengan nuraniku yang aku ngelihat langsung? Ternyata justru malah orang yang bukan agamanya Islam yang nolong gitu misalnya. Nah, konflik batin tuh di situ, teman-teman. Dan saya rasa kita akan mengalami ini ya. Konflik batin dari kepercayaan yang diinstal orang tua dan kenyataan dan suara nurani gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Nah mulai tuh. Kayaknya apa yang di sudut pandang bapak saya enggak deh. Nah nanti pelan-pelan si anak ini akan ngobrol sama papanya. Pak, masa sih teman saya Kristen misalnya, dia baik banget, masa dia masuk neraka? Kan kebaikan. Dia baik banget. Nah tapi karena bapaknya ini azar, udah jadi patung, memberhala pola pikirnya, ya mungkin dengan kata-kata, ya nggak apa-apa sih nak, meskipun dia baik, tapi mungkin belum dapat hidayah, nanti mungkin tetap masuk neraka. Nah gitu misalnya. Udah tuh, dia membatu, dia menyembah batu, dia memberhala dengan apa? Kepercayaan dan keyakinannya yang tidak dinamis gitu. Dapat ya teman-teman ya? Nah nanti suara nurani si anak ini makin teriak keras gitu. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, bentrok terbesar dalam hidup pasti sama orang-orang terdekat. Udah itu dulu. Gitu intinya. Nah singkat cerita, Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Pak sorry ya, apa yang bapak yakini, apa yang sudut pandang bapak udah nggak relevan dengan kekinian nih. Sorry, aku nggak mau menyembah Tuhan yang menurut papa, yang menurut orang tua papa, yang menurut tradisi itu adalah begitu. Aku mau mencari langsung.
supaya aku mengalami langsung, gitu kira-kira. Makanya jangan lupa ya teman-teman, di tradisi Islam nomor 1, aku bersaksi loh, bukan aku percaya. Artinya apa? Beda orang yang menyembah Allah dari informasi tentang Allah dan cerita tentang Allah, dan orang yang sudah mengalami Allah itu beda pasti. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih kisahnya. Jadi paham dulu ya. Dalam sosok Ibrahim, kualitas Ibrahim pasti ada why, pasti ada nalar di situ, pasti ada critical thinking di situ. Jadi teman-teman ibu bapak, kalau anaknya mulai bertanya, banyak nanya, ada kritikal, syukuri. Kenapa? Level Ibrahimnya lagi nyala gitu. Ya, cuman ya maaf nih, kadang ya keterbatasan orang tuanya yang nggak tahu, akhirnya jadi marah, akhirnya jadi marahin anak, akhirnya jadi menutupi segala sesuatu akibat kemarahannya. Udah, kamu pokoknya gini aja. Nah padahal si anaknya lagi menghendaki bertumbuh padahal gitu. Jadi maaf ya, boleh jadi justru yang membuat anak tidak bertumbuh itu orang tuanya. Kenapa? Ya dia pakai dogma doktrin mulu gitu. Membatasi dengan limitasinya gitu misalnya. Nah, saya balik nih ke 674-nya. Sip ya teman-teman ya. Duh, mudah-mudahan dapat dulu nih. Karena yang paling penting di pembelajaran kita akan bagi ini dalam 3 pertemuan ya teman-teman. Yang paling penting adalah metodologi berpikirnya dulu gitu. Supaya kita luas, fleksibel, tidak kaku, dan mau bertumbuh. Ya, sesuatu yang membatu dan kaku itu cepat patah pasti. Makanya kita perlu untuk fleksibel, adaptif gitu. Nah, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Wah, Ibrahim mengembara nih. Dan ini bukan ngomongin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Enggak. Ini long journey gitu ya teman-teman ya. Termasuk kita pembelajaran siang hari ini adalah salah satu pengembaraan kita untuk menjadi suluk gitu. Melalui pengetahuan. Mari kita serap pengetahuannya, tapi jangan lupa transformasikan kepada laku keseharian. Nah Ibrahim langsung melakukan perjalanan, nggak mau dengar ayahnya langsung. Langsung dia bilang, ketika malam telah tiba, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Nah Ibrahim tuh pernah nyembah bintang. Ini analogi ya, nanti kita bahas ini lebih dalam di pertemuan ketiga. Bintang ini lebih keren nih daripada patung yang dibikin ayah saya gitu, atau patung yang disembah ayah saya gitu. Tapi Ibrahim mikir, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Lah, kok malam kelihatan bintang, siang nggak kelihatan ya? Masa Tuhan kadang ada kadang nggak? Bukan Nah udah tuh, berjalan lagi. Jadi pencarian itu tanpa akhir ya. Kita tuh sampai kapanpun mencari loh. Menuju kepada tingkat presisi itu seumur hidup. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat tetap aja tunjuki jalan yang lurus. Presisi lagi, jalan yang lurus, presisi lagi. Terus-terusan yang gak ada pernah berhenti. Makanya yuk mulai belajar. Gak usah ngerasa paling benar. Karena kenapa? Kebenaranku hari ini akan expire dengan presisi kesadaran yang baru besok. Kita membaru siang hari ini, besok pagi udah expired loh. Kenapa? Besok udah membaru lagi. Oh ternyata nggak gini. Ternyata nggak gini. Terus gitu bertumbuh. Yang bahaya itu adalah yang nggak mau tumbuh. Oh tahu dulunya sholat itu cuman ini. Ternyata ada sholat yang namanya wusto. Ada sholat yang namanya daim. Oh ternyata wah banyak sekali hal yang kita belum tahu gitu. Makanya jangan terlalu cepat melakukan penilaian terhadap limitasi yang sangat sempit. Main salah aja, bukan salah, kamunya aja taunya segitu gitu. Boleh jadi dia nggak salah, cuman kamu yang kurang pengetahuan gitu. Sip ya. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Bintang lewat, ada bulan. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku. Pastilah aku termasuk orang yang sesat. Enggak, masa bulan hilang? Sama tuh konsepnya. Terakhir, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, bukan ini juga. Jadi bahasa gampangnya, Ibrahim, tahapan awal nyari jalan keluar. Sampai pada akhirnya,
dia quote and quote lelah keluar, ternyata semua jawaban itu sudah ada di dalam. Makanya langsung, ini wajah tu wajhiya lillati fattara samawati. Aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi. Ini kan yang kita baca nih waktu iftitah nih. Wal ard hanif, lurus. Wama ana minal musrikin. Dimana aku cenderung kepada karakter yang benar, jalan yang benar, the way of life yang benar, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, maaf ya, ini karena based on apa yang saya research ya, banyak loh orang yang sholat nggak ngerti iftitahnya itu konteksnya adalah kesadaran Ibrahim gitu. Pokoknya yang penting baca aja, yang penting ikutin aja gitu. Ya, padahal ini lagi mau memberikan pesan adalah, coba, jangan lupa, boleh jadi segala sesuatu yang kamu ikuti, kamu benar-benar tidak mengerti, tidak menggunakan akal, dan bahkan kamu tidak bersaksi gitu. Ya, dapat ya sampai sini ya. Nih, ini cuman mau bedain dulu nih, supaya nanti begitu kita menghadapi sesuatu yang baru yang nanti akan kita bahas, kita punya keluasan gitu teman-teman, ibu bapak. Elastis gitu. Ya, karena, aduh maaf banget nih. Once kitanya tidak elastis, hidupnya pasti sempit aja. Pasti. Gitu. Makanya statement Ibrahim ini nanti sangat menarik bahwa jangan lupa, Ibrahim ini sosok yang nanti disebut kuat dibakar api gitu. Ya, terus jangan diartikan Ibrahim dibakar api beneran pakai api di situnya ada kayu bakar. Bukan. Ya itu boleh lah ya dari segi dongeng atau cerita atau apapun itu namanya. Tetapi saat dirimu sudah ada di level makom Ibrahim, siapapun yang ngomporin dari luar, manas-manasin dari luar, ngejerekin dari luar, sudah tidak mengganggu ketenangan di dalam dirimu, sudah tidak mengganggu kedamaian di dalam batinmu gitu. Nah, nanti di situ masuk kepada level yang namanya makom Ibrahim gitu. Sip ya, teman-teman ya. Jadi selain kita kurban ini sapi dan kambing, oke, gitu. Tetapi jangan lupa bahwa behind story-nya itu bicara tentang yang namanya seorang sosok atau seorang esensial yang namanya adalah Ibrahim, di mana dia selalu naik kepada makom-makom untuk apa? Menuju puncak gitu. Ya, yuk sekarang kita punya kedaulatan terhadap diri sendiri, tidak tergantung sama siapapun, karena siapapun pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, karena kita tidak mewakilkan perjalanan siapa-siapa kecuali perjalanan diri kita sendiri. Nah, singkat cerita, ya saya singkatin dulu, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Intinya adalah kurban mendekat. Salah satu esensinya adalah bagaimana aku berubah dari sistem 1 ke sistem 2 gitu gampangannya teman-teman. Supaya melepaskan sisi believer yang asal iya sama asal oke dengan dogma dan doktrin, tapi di sini ada yang namanya digunakannya akal gitu. Ada why-nya gitu. Ya, dan sudut pandangnya adalah menumbuhkan. Karena perbedaan itu pasti, jangan lupa, perbedaan itu adalah bagian dari fitrah gitu. Oke, makanya spiritnya Ibrahim adalah spirit reparenting self. Memparentingkan ulang diri kita, supaya kita bisa melakukan parenting yang baru kepada anak gitu kira-kira. Kepada next generation. Jadi kasaran kata gini ibu dan bapak, jangan harap kalau anaknya mau soleh, kalau orang tuanya nggak membuat dirinya soleh terus gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Makanya ada satu statement ya di dalam Al-Quran tuh yang sangat kita perlu renungkan, karena ini agak menohok nih. Di surat 4 ayat 9 nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ayo, kamu waspada loh ya kalau kamu tidak mewariskan sebuah sistem ketika anak-anak itu lemah, anak-anak itu tidak punya daya juang hidup,
anak-anak itu tidak diupdate gitulah kira-kira, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya apa? Membuat sistem untuk menjadikan generasi yang akan datang lebih baik, itu salah satu PR besar kita dalam hidup gitu teman-teman. Makanya ya gimana mau memperbaiki yang di luar kalau kita tidak terus-menerus untuk melakukan reparenting gitu. Jadi kan sekarang lagi banyak yang ngomongin parenting, saya mau ngedepanin kata re lah. Jadi reparenting. Ya, reparenting. Reparenting buat siapa? Buat kita gitu. Nah, jadi nanti penyembelihan tuh jangan lupa disembelih pola pikir kita yang lama, disembelih keyakinan kita yang lama, disembelih kepercayaan kita yang lama. Coba yang konvensional, ayo dong kita sembelih, mari membaru gitu. Dan memang nggak mudah untuk membaru, nggak mudah ya. Nah, kita bicara dalam konteks yang namanya fakta nih sekarang ya, untuk melakukan reparenting tadi, karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini akan kita alami. Saya akan memulai begini teman-teman, ibu dan bapak. 27,94% populasi di Indonesia adalah Gen Z. Sisa dikurangi 50% itu milenial. Jadi 50%-nya itu ada di tangan Gen Z sama milenial gitu. Ya. Saya rasa ini udah tahu lah ya, Z itu adalah usia 13-28. Dan yang sekarang kita hadapi, dan kalau kita ngomongin tentang Indonesia emas, yang akan diwariskan untuk menjadikan Indonesia emas itu adalah Gen Z ini gitu. Jadi antara nanti emas atau cemas, kita semua yang menyaksikan ini punya andil gitu. Ya, karena ini tanggung jawab bersama. Ingat ya, hidup itu adalah sosial, sosial itu adalah bagaimana community. Jangan lupa ketika Nabi Muhammad ditanya sama sahabatnya, ya Rasul, the best people atau the best person tuh yang gimana sih? Nabi Muhammad keren banget jawabannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kamu punya manfaat untuk society gitu. Kamu punya manfaat untuk lingkungan. Ya. Nah, dalam perspektif ini kita lihat dulu nih. Tolong sadari bahwa cara berpikir setiap generasi itu pasti beda. Boomers beda, milenial beda, Z itu beda. Kenapa? Karena alamnya juga beda. Gitu ya. Sekarang dengan teknologi, dengan informasi, nah saya mau masuk juga ya teman-teman ibu bapak, jangan lupa. Boomers, anggap aja begitu. Sekarang Z. Apa sih yang akan membuat semua perbedaan antara boomer sama Z? Saya selalu menggarisbawahi perbedaannya yang paling mencolok mendasar itu adalah tentang pilihan. Era sekarang itu adalah era yang justru kebanyakan pilihan. Jadi saking banyaknya pilihan, orang jadi stres. Jadi teman-teman ibu bapak jangan lupa ya, kekurangan pilihan stres, kebanyakan pilihan juga stres. Punya satu kurang, punya 100 pusing. Termasuk nanti pilihan ini yang akan sangat-sangat memengaruhi kehidupan di sekarang itu adalah, nanti kata kuncinya adalah di informasi. Jadi nanti jadi jangan nyalahin teknologinya, jangan ya. Ini sih gara-gara teknologi nih gitu. Enggak, teknologi itu alat kayak pisau, tergantung bagaimana kita makainya. Gitu. Ya, jadi sadarilah bahwa pilihan. Contoh nih ya. Si Z ini emang rada-rada kasihan sih. Kasihan tuh gini. Suka disebut generasi strawberry, di mana dari luar cute, keren, tapi lembek banget. Jangan lupa, yang membuat mereka seperti itu siapa? Orang tuanya. Karena setiap generasi memiliki keterlibatan untuk membangun generasi yang akan datang. Dan suka dibandingin sama orang-orang terdahulu. Contoh, boomer saya suka ngomong gini, alah dasarnya anak-anak sekarang dikit-dikit resign, lelah dikit resign, toxic dikit resign. Kita nih zaman boomers, kalau kerja, itu bisa puluhan tahun. Dan itu bukan menunjukkan
setia, bukan. Kenapa? Emang dulu nggak ada pilihan aja gitu. Nggak ada pilihan, jadi dalam tanda petik agak terpaksa, kerjanya lama gitu. Kalau banyak pilihan dia bisa pindah, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Nah sekarang karena pilihannya tidak terbatas, bosan di sini pindah, bosan di sini pindah, bosan di sini pindah gitu. Jadi sekali lagi, nanti ini yang disebut, nanti kita bahas lebih detail ya, ini yang disebut choice paralysis, di mana ternyata pilihan yang terlalu banyak juga membuat jadi stres gitu. Sip ya teman-teman ibu dan bapak ya, jadi ini nih kata kuncinya jangan lupa, dan ini terus bertumbuh. Jadi nggak bisa lagi ngomong dulu ya zaman ibu, iya sih udah nggak relevan gitu. Kamu tuh gampang dulu ya ke zaman ibu, kalau misalnya mau makan itu harus jalan dulu ke warung gini gitu, sekarang tinggal mencet. Iya benar, itu juga paradoks sih gitu ya. Nanti kalau si boomers diomongin sama teman-teman atau orang tua yang di zaman purba berburu pengumpul, lebih sadis lagi. Ya enak kamu tinggal jalan ke warung. Bagi kami, bagi berburu pengumpul, kalau mau makan ya harus harus berburu dulu gitu. Itu jauh lagi gitulah kira-kira. Jadi memang ini semuanya pasti ada perubahan gitu. Dan teman-teman, kita lagi ada di era yang paling enak sih. Di zaman dulu ya, kalau mau minum itu sama dengan menggali sumur gitu misalnya. Kalau mau makan sama dengan berburu dulu gitu. Sekarang kan everything is instant. Paradoksnya ya itu tadi. Ya ingat ya, kita udah ulang-ulang ya, ada hukum semesta yang disebut yang namanya paradoks, ini nggak pernah bisa hilang gitu. Oke, jadi nomor 1, ingat tentang choice paralysis. Ingat konteksnya di mana semuanya urusannya sama pilihan yang tidak terbatas. Ini mungkin ya dulu zaman ibu-ibu kalau mau dengerin lagu harus datang ke telepon umum, request ke radio yang disukai. Habis gitu dengerin satu persatu sampai lagunya didengerin. Sekarang mau tiap detik ganti lagu, tinggal buka Spotify beres gitu, nggak harus nunggu kayak gitu. Ya dapat ya? Paham ya? Nah jadi artinya apa? Ingat, zaman berubah. Imam Ali selalu mengatakan, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu. Berarti kata kuncinya adalah apa? Kita lagi menghadapi yang namanya choice paralysis. Pilihan yang gak ada. Aduh pusing gitu. Ya sama lah ya. Kalau ada cewek, dihadirkan 2 cowok. Ya kalau nggak si A si B udah. Mungkin kalau sekarang dia dihadirkan sama 100 cowok gitu. Jadi kebanyakan mikir gitu. Nah keburu tua aja nggak kawin-kawin misalnya gitu. Nah itu salah satu yang namanya paradoks dari choice paralysis gitu. Semakin banyak pilihan ternyata semakin nggak buat bahagia gitu ya. Jadi jangan sangka kalau banyak itu membahagiakan selalu, belum tentu gitu. Anyway, ini perumpamaan yang mudah-mudahan dapat nih ya. Nah sekarang berarti yang harus kita lakukan apa? Fakta yang banyak tidak diketahui orang tua nih. Ya. Dulu itu nilai ranking. Dah. Sekarang tuh bukan urusan nilai dan ranking. Sekarang teman-teman di Gen Z, mereka lebih mencari makna daripada sekedar uang atau status. Jadi dalam research itu mereka tuh meaningnya apa gitu. Jadi bukan hanya masalah uang atau status nih, meskipun ya itu juga memengaruhi sih gitu. Tetapi ada deep meaning yang dimana cenderung, balik lagi ya, dia ingin ada value lah gitu. Nah yang berikutnya, cenderung menolak otoritas yang kaku, lebih suka kolaborasi daripada dominasi. Makanya please, stop membandingkan. Karena begitu dia membandingkan, dia akan terdominasi dan dia akan ciut dalam tanda petik gitu ya. Karena kenapa? Begitu dibandingkan, itu dia lagi merasa sedang yang namanya kompetisi gitu. Makanya kan ada hashtag ya, less competition, more collaboration gitu. Dan yang menarik adalah mereka punya standar moral sosial sendiri yang tidak selalu sesuai dengan generasi sebelumnya. Nah ini nih teman-teman ibu bapak kita perlu ngerti ini. Jangan memandang sama dengan pandangan kita gitu. Nah, 68% Gen Z mengatakan mereka ingin pekerjaan yang berdampak pada dunia. Balik lagi tuh.
Oke deh, saya ini harus ada dampaknya. Meskipun nanti ini paradoks ya, di ending nanti kita akan ngerti. Nah ini yang asik lagi nih. 1 dari 3 Gen Z lebih percaya influencer dibandingkan di media sosial dibanding tokoh politik atau agama. Jadi maaf nih ya, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh politik buat mereka disebut basi. Kenapa? Karena nggak relevan gitu. Ya makanya ya sorry nih, pengajian yang urusan yang ngomong surga neraka, halal haram dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Aduh udah deh. Kenapa? Karena relevansi gitu yang mereka cari. Bukan lagi ditakut-takutin, tetapi dibuat paham. Dengan apa? Masuk dalam konteks yang namanya logik gitu. Ya ini mau nggak mau terjadi loh. Dan kalau orang tuanya nggak mau berubah dengan cara yang sama dan cara yang itu lagi, wah udah konflik aja. Ya. Nah, menariknya lagi, kalau kita ngomongin tadi bicara dalam konteks yang namanya teknologi, si Z ini sering disebut digital native total. Kenapa? Brojol aja langsung megang iPad gitu misalnya. Langsung dia nyentuh screen. Makanya dia bisa ketemu binatang-binatang di layar. Makanya begitu ketemu binatang di kebun binatang kaget. Kenapa? Wah nggak gini ya, di layar ternyata beda gitu intinya ya. Gitu. Makanya ya beda loh ya ketika kita sering lihat di screen sama dilihat di realitas tuh beda banget gitu. Ya. Mereka lebih suka visual dan audio dibandingkan dengan tulisan panjang. Ini juga menarik nih. Nah urusan ini juga kayaknya ya maaf ya, keteledoran kita yang memang nilai narasinya atau skala narasinya nggak terlalu bagus, memang kayak nggak suka baca sih gitu. Terlebih sekarang zamannya visual. Jadi visual itu lebih tertarik buat mereka gitu. Ya makanya kalau sistem pendidikan yang nggak bisa berubah, yang dengan metode-metode yang lama, waduh udah aja. Sekarang tuh short jauh lebih dipercayai gitu. Makanya short makin pendek. Ya cuman bahayanya juga sih. Cuman tahu ilmu dari short juga ya janganlah gitu ya gitu. Sip ya. Jadi ini perlu disadari dan ini terjadi. Rata-rata Gen Z menghabiskan 9 jam per hari di depan layar. 9 jam per hari, kebayang gak? 95% dari mereka punya smartphone. Teman-teman ibu bapak kalau dengar smartphone tuh gini loh ya, bisa jadi yang smartnya itu handphonenya, tapi orang yang megangnya nggak smart amat gitu kira-kira. Hati-hati ya. Nah, memang smartphone tapi jangan sampai yang punyanya nggak smart gitu, awas ya. Tuh, jadi kitanya juga harus smart ya. 55% merasa cemas saat jauh dari HP. Kenapa? Karena ya itu tadi, semua hidupnya ada di smartphone dia gitu. Ya memang menarik ya sekarang kalau ngomong HP terus ya memang dunianya begitu. Apalagi pas pandemi semua belajar lewat gadget gitu. Nah bukan berarti gadget itu jelek, bukan. Ya apalagi ya balik lagi ya. Action more loud than speaking, bahwa aksi atau contoh itu jauh lebih berteriak daripada kata-kata. Ya ibunya ngomong, nah kamu tuh jangan main HP terus gitu, ibunya tiktokan mulu gitu misalnya, gitu ya, ibunya ngeberhenti dari keranjang kuning gitu misalnya ya, velocity-an mulu gitu, dikit-dikit arisan velocity, dikit-dikit ini, tapi ngomong ke anaknya, nah kamu jangan main HP terus, ya nggak bisa lah ya gitu. Ya semuanya ingat konteksnya adalah menular. Ya, intinya begitu. Nah, ini nih yang kita mulai masuk ke tentang kesehatan mental nih. Dimana saya dapat data dari mana ya? Tadi pagi sih baru dapat satu seminar dari seorang psikolog. WHO sekarang apa ya? Nanti di pertemuan yang akan datang saya susun rangkaian dari research dari WHO. Gini, kesepian sekarang jauh lebih membunuh daripada sakit jantung.
Mental isu sekarang jauh lebih merenggut nyawa daripada jantung, penyakit jantung gitu. Jadi kesepian itu jauh lebih, waduh, sangat menakutkan buat era-era sekarang. Jadi teman-teman, ibu bapak ya, jangan heran ya kalau di sosial media itu hura-hura, seneng apa, waduh, padahal itu dirinya tuh mengalami kesepian yang luar biasa tuh. Alienated soul gitu namanya. Jadi dia nggak betah gitu di tubuhnya. Nah, ini adalah generasi yang paling terbuka soal emosi, tapi juga paling rapuh secara mental. Ini menarik nih. Banyak anak-anak sekarang yang datang ke psikiater dan ke psikolog yang nggak ngomong dulu sama ibu bapaknya. Karena ibu bapak pemikirannya kolot. Kenapa? Kalau anaknya datang ke psikolog atau psikiater, dianggap bahwa anakku sakit jiwa. Lah padahal ibu bapaknya juga jangan-jangan emang sakit jiwa sih gitu. Kita nggak tahu ya gitu. Maka please ini ya, saya garis bawah tanda seru. Daripada datang ke yang aneh-aneh, kalau memang membutuhkan profesional psikiater ke psikolog, datangilah. Ya, jangan malah datang ke orang pinter yang nggak jelas gitu. Udah mending ke psikolog atau ke psikiater gitu misalnya. Ya, karena kenapa? Sakit kepala seorang yang ngerasain, sakit gigi seorang yang ngerasain, sakit mental sekeluarga kena dampak. Ya, jadi menarik gitu. Terbuka emosi tapi rapuh, memang. Banyak dari mereka yang mengalami anxiety, overthinking, burnout bahkan sejak usia sekolah dasar. Coba kebayangin Bu, Pak. Anak-anak SD sekarang udah, aku kayaknya overthinking deh, anak SD. Coba kebayang. Dan mungkin bahasa overthinking zaman boomer belum ada kali ya. Gitu. Sekarang bisa ada yang cuci darah. Kemarin saya baca berita ya. Umur berapa ya? SMP apa ya? Ah, menarik lah gitu. Nih, di tahun 2023, ini yang salah satu WHO ya, tapi nanti kita detailkan ya. 1 dari 4 Gen Z mengalami gangguan kecemasan. Di Indonesia, punten ya, angka suicide remaja meningkat 20% dari 5 tahun terakhir. 20%. Waduh, ini bukan jumlah yang kecil loh. Jadi 2024 si Komnas Perlindungan Anak bikin satu riset, ternyata yang mengakhiri hidupnya itu ternyata, aduh, udah deh, meningkat 20%. Berarti saya loncat dulu ya dikit ya. Orang yang ingin mengakhiri hidup, seenggaknya kalau dalam peta kesadaran yang pernah kita bahas, itu ada di level-level apatis, bersalah, malu. Apatis, bersalah, malu. Udah aja. Wah, itu tingkat ingin menyelesaikan quote-unquote hidupnya tinggi banget tuh. Di level-level rendah. Sementara jangan-jangan yang membuat anak ini malu tuh orang tuanya gitu. Aduh nah, kamu tuh gimana sih lah, hanya anak seorang apa. Aduh nah, udah didesainnya tuh justru malah ditingkatkannya itu level-level di situ gitu, di level rendahnya gitu. Ya. Sip ya, jadi 3 level bawah ini nih, 4 sih lah, dari 4 ke bawah nih hati-hati aja. Dipermalukan, menyalahkan, putus asa, penyesalan. Udah nih. Makanya kita juga perlu belajar ya, mana urusan publik, mana urusan private gitu. Ya kalau udah urusan private, apalagi si anaknya udah mulai dewasa, ya udahlah, jangan terlalu banyak turut campur gitu. Oke, kadang-kadang karena didikan orang tuanya lagi tuh, yang private diturut campurin, yang sosial gitu justru malah nggak disentuh gitu. Seperti nggak sedikit loh ya orang tua yang memaksakan anaknya untuk mengikuti karir sesuai dengan dambaan apa yang diinginkan orang tuanya gitu misalnya. Wah, itu kejadian banget tuh. Ya, jadi ingat ya, bukan hanya parenting yang perlu, tapi reparenting. 70% Gen Z bilang mereka merasa kesepian meskipun punya banyak teman online. Nah, ini yang tadi saya cerita. Kayak followersnya tuh banyak gitu misalnya, tapi ngerasa kurang terus gitu. Makanya bisa loh sekarang ya, anak-anak posting, kalau nggak ada yang nge-like atau nggak sesuai dengan harapannya dia, waduh itu bisa stres banget. Aduh, postingan aku tuh like-nya sedikit. Wah, itu tuh jangan dianggap remeh Bu, Pak, teman-teman. It's happening gitu, terjadi gitu.
Oke ya. Nah, yang kelima, ini yang sering kita bahas di kajian kita nih, urusan tentang spiritualitas dan religiusitas. Menariknya, karena mungkin informasinya banyak kali ya, sehingga kunyahan-kunyahan dia juga bisa lebih banyak. Gen Z cenderung lebih spiritual daripada religius. Mereka kritis terhadap lembaga agama, tetapi mencari makna hidup secara personal. Contoh, ini pertanyaan. Indonesia tuh religius ya, tapi kok yang korupsi banyak misalnya. Oh, itu pertanyaan loh. Ini kok orang-orang sholat rajin, tapi tetap korupsi gitu misalnya. Dan seterusnya. Jadi pendekatan religiusitas kayaknya memang perlu sekarang diimbangi dengan spiritualitas gitu. Ingat ya, spiritual itu bukan hal yang aneh-aneh, sesuatu yang membuat kita transformasi, itu spiritual. Bertumbuh, mendewasa, memahami gitu. Menurunkan konflik, itu adalah spiritual. 40% Gen Z percaya pada kekuatan spiritualitas, tetapi hanya 23% yang aktif beribadah formal. Saya pernah nanya ya sama anak-anak Z, ini lumayan banyak sih. Kamu sholat nggak? Sholat, kenapa sholat? Takut dimarahin mama. Nah gitu loh jawabannya. Takut malah sama orang tua gitu. Takut dosa gitu. Ternyata ya orang tuanya juga begitu. Ya, untuk sekali lagi ya, untuk tahapan-tahapan tertentu, oke, ada ketakutan karena untuk apa? Mengembangkan value gitu, boleh lah. Tapi kan kalau kita nggak ngerti esensinya buat apa, nggak ngaruh gitu. Banyak dari mereka lebih tertarik pada meditasi, journaling, mindfulness daripada ceramah agama. Jadi maaf ya, ini ceramah agama kurang diminati buat Z. Tanya yang ikut ceramah-ceramah biasanya yang udah di level-level kolonial gitu. Buat Z, waduh kalau udah ngomong kita ikuti ceramah agama, wah langsung. Kenapa? Karena memang rata-rata nggak relevan sih. Udah memiliki stigma nakut-nakutin, nyalah-nyalahin gitu. Dan itu yang bicara siapa coba? Figur otoritasnya coba, kebayang nggak? Gitu. Ya, jadi it's happening. Dan ini semua terjadi. Oke? Next. Pendidikan dan cara belajar nih juga bagian dari kita ya, terutama ibu-ibu guru di sini nih. Gen Z tidak malas, mereka hanya tidak cocok dengan sistem pendidikan lama. Jadi memang kita perlu update sih. Di satu sisi kitanya juga perlu untuk mengimbangi apa yang mereka suka, tapi juga mengajak mereka juga untuk bertumbuh dengan yang semestinya gitu. Dan saya amazed ya teman-teman ibu bapak, waktu mungkin saya udah pernah cerita ya, tapi saya pengen dalemin. Di bulan Ramadan kemarin saya tuh diundang sama satu sekolah. Dan saya nggak nanya audiensnya siapa, karena ya udah ngundang saya biasanya yang datang guru-gurunya. Begitu datang audiensnya anak-anak SD, SMP. Disuruh ngomongin tentang toleransi dengan berkesadaran, ya ngomongin consciousness lah. Wah itu saya deg-degan ya, dalam artian ini gimana ngomong sama anak-anak ya gitu. Tapi yang menarik, ketika mereka disuruh nanya, pertanyaannya tuh dalam-dalam gitu. Wah ternyata pertanyaannya itu, ya ampun ternyata di skala level ini kalau saya ngomong ini mereka juga kena ya gitu. Jadi jangan abaikan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang ada berkecamuk di kepala anak-anak atau teman-teman Gen Z ini. Itu speknya beda gitu. Ya, jadi bukan malas gitu ya, meskipun itunya ada sih ya. Saya tuh bikin juga survei ya teman-teman ibu bapak di TikTok, di Instagram, di media sosial yang saya punya gitu. Saya nanya, apa keluhan-keluhan orang tua terhadap Gen Z? Semua rata-rata ngomongnya mager, malas gerak gitu. Ya pertanyaannya, orang tuanya menyediakan lahan gerak nggak misalnya gitu ya, macam-macam sih gitu. Ya memang kalau udah nempel sama gadget ya mager gitu, tapi ya balik lagi ya, mari kita solving gitu. Mereka lebih suka belajar lewat video, praktek langsung, dan diskusi visual interaktif. Jadi kalau langsung menuju kepada teori, langsung menuju kepada praktikal gini, mereka lebih tertarik gitu. Jadi memang perlu banget untuk menyederhanakan teori-teori yang hanya dalam konteks yang namanya pembelajaran kata-kata gitu.
Jadi straight to the point. Takwa adalah ngepelit misalnya. Yuk besok latihan ngepelit. Ini kan sekarang takwa sampai sekarang menjalankan perintah, menjauhi segala larangan, semuanya lagi. Gimana coba? Abstrak gitu. Makanya analogi, aduh itu perlu banget. Pendekatan-pendekatan yang mudah untuk masuk ke level berpikirnya itu perlu banget. 80% Gen Z lebih suka belajar lewat YouTube daripada buku teks. Ya udahlah ya, ini. 60% menginginkan pendidikan yang mengajarkan life skill, bukan akademik. Makanya sekarang kan arahnya bukan ke kamu lulus di mana, kamu punya skill apa. Jadi teman-teman ibu dan bapak kalau ngelihat bakat di anaknya, jangan ragu-ragu untuk membuat anak itu memperdalam bakatnya gitu. Meskipun ya balik ya, ini memang tidak selalu semulus dengan kenyataan, tapi setidaknya jangan lupa bahwa setiap anak adalah benih. Nah, tantangan emosional berikutnya, ini kata kuncinya fakta pedih tapi nyata gitu ya, tapi ya nyata ya. Banyak Gen Z hidup di keluarga yang tidak utuh secara emosional. Broken home emosional. Jadi sekarang banyak anak yang hidup orang tuanya single parent gitu. Karena badai perpisahan terjadi di era-era milenial misalnya. Dan nggak bisa nyalahin juga ya, semua juga datang dari balik lagi pertumbuhan gitu. Mereka haus validasi, sering membandingkan diri dengan standar sosial media. Mau nggak mau, hidupnya di situ. Konteksnya juga adalah validasi. Yang tadi saya cerita, kalau komennya dikit itu bisa stres banget gitu. Kenapa? Karena lihat temennya, followersnya banyak, likesnya banyak, komennya juga banyak. Maka dampaknya, ledakan tren self-diagnosing di TikTok. Nah, nih teman-teman, udah aja tolong ini hati-hati ya. Kenapa tadi saya di awal menekankan juga kalau ada apa-apa please hubungi profesional atau apapun konteksnya psikolog psikiater gitu. Kenapa? Karena sekarang tuh dikit-dikit googling, misal sering dengar yang namanya NPD misalnya, ngelihat pasangannya gini langsung di googling. Suami saya sekarang mulai gini, apakah dia NPD? Ada ciri-cirinya dikit padahal langsung stres, aduh suami saya atau istri saya NPD gitu. Padahal jangan-jangan itu self-diagnose aja gitu. Ya dapat ya. Ngecek, aduh aku tuh kenapa ya tiap bangun sekarang deg-degan, cek. Tanda-tanda deg-degan bangun tiap hari. Pas kebetulan itu adalah stres akut misalnya, langsung ya ampun aku ini lagi stres akut, aku mengalami, udah tuh dia melakukan yang namanya self diagnose gitu. Paham ya teman-teman ya? Dan aduh ini self diagnose ini emang bahaya sih. Dan balik lagi sih, mereka sangat peduli dengan citra diri di online. Gen Z adalah generasi yang paling terdampak oleh body image crisis. Jadi di satu sisi memang bagus lah ya, mereka semangat mereka untuk sehat itu wah tinggi loh. Olahraga, ke psikiater, psikolog, journaling, meditasi, ya tapi kecanduan juga gitu. Itu jadi kalau misalnya agak-agak nggak cocok sama apa yang mereka yang mereka ya istilahnya standar gitu, wah udah aja. Nah jadi 7 subbab ini nanti kita akan dalamin pelan-pelan ya teman-teman ibu bapak. Tapi yang ingin saya kaitkan adalah yuk jangan lupa ini yang barusan saya ceritain adalah data faktual yang terjadi saat ini. Dimana pertanyaannya kita mau berubah atau enggak menghadapi mereka. Karena kita nggak bisa memaksa mereka ngikutin kita. Kenapa? Zamannya yang berubah gitu. Anyway. Nah jadi yuk kita mengaplikasikan kurban ini bukan ngomongin sapi sama kambing aja gitu maksud saya. Tapi mari punya mari punya spirit kurban itu, mempelajari bagaimana Ibrahim bisa menyembelih Ismail. Kita udah bahas ya bahwa penyembelihan itu adalah bagaimana kecintaan yang berlebih. Dan juga salah satunya adalah bagaimana aku mau melakukan yang namanya reparenting. Ayo kita reparenting nih. Karena kalau kita tidak reparenting, kita sedang tidak adaptif. Saat kita tidak adaptasi, selesai gitu.
Ya, teman-teman ibu dan bapak, khususnya ibu-ibu guru nih, yang saya selalu amazed sama ibu-ibu guru yang hadir di sini, selalu pertanyaannya keren-keren gitu ya. Selalu kita bisa selalu berdialog terbuka, dan mudah-mudahan ini bisa kembali reparenting buat kitanya sebagai guru dan orang tua, dan ini yang akan memberikan support sistem semangat kepada anak didik kita dan seterusnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini. Saya rasa udah pernah, tapi saya pengen dalamin lagi. Tapi point of view-nya terakhir mungkin saya pengen ke gambar ini ya, teman-teman ibu bapak. Yuk kita sembelih berhala kakek kita, ayah kita yang sekarang kita ada di sini. Sembelih Ismail ini adalah konteks berhala-berhala, pola-pola pikir konvensional yang nggak relevan gitu. Mari kita selamatkan diri kita, reparenting untuk menjadi good parent, gitu. Reparenting untuk kita bisa mewariskan supaya next generation itu dia bisa bertumbuh lebih mengikuti benihnya daripada jadi korban toksik kedua orang ibu bapaknya gitu. Ya, yuk kita berhenti jadi orang tua yang toksik, yang hanya menyembah berhala dalam tanda petik. Tapi mari kita bertumbuh untuk melakukan apa? Sekali lagi, kurban saat ini yang kita pahami adalah melakukan yang namanya reparenting. Ya, jadi menyembelih itu adalah reparenting lagi. Menyembelih itu adalah reparenting lagi. Oke, ibu dan bapak, teman-teman guru semuanya, saya rasa sementara itu dulu. Tolong ini dikunyah pelan-pelan. Minggu depan kita akan lanjut ke konteks esensi berikutnya. Jadi kata kuncinya adalah jangan lelah belajar, jangan lelah untuk melakukan reparenting. Mari kita ubah dulu diri kita. Mari kita ubah dulu reparenting diri kita untuk bisa melakukan parenting yang lebih baik untuk anak didik kita. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana